Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildan Nur Fadil dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas 1A. Akan mempresentasikan pelajaran matematika ekonomi, bab konsep dan teori himpunan. Mengenai himpunan, mungkin sudah kita pelajari dari kelas SMP, SMA. Nah, tidak menutup kemungkinan kita juga akan mempelajari di dunia atau di ranah perkuliahan. Tidak salahnya kita mengulangi kembali, kita mempelajari kembali mengenai bab himpunan ini. Kita mengupgrade materi-materi yang sudah kita dapatkan dulu. Kita upgrade kembali, kita perbaiki, ditambahkan dan mempermudah lagi mengenai teori himpunan. Langsung saja mengenai konsep himpunan. Pengertian dari konsep himpunan ini itu sendiri adalah suatu konsep yang paling mendasar bagi ilmu matematika modern pada umumnya dan di bidang ilmu ekonomi dan bisnis pada khususnya. Karena dalam hal pembentukan model, kita harus menggunakan himpunan atau sekelompok data observasi dari lapangan. Nah, itu pengertian dari konsep himpunan. Kemudian kalau pengertian himpunan itu sendiri, ya himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Yang dimaksud diterangkan dengan jelas adalah benda atau objek jelas mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan anggota dari himpunan itu. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A seperti yang ada di sini, B, C, D dan seterusnya sampai Z. Dan objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara dua kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Contoh A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, ini contohnya ya. A himpunan A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini mengenai pengertian himpunan dan contoh himpunan itu tersendiri. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ini contoh soal dari himpunan. Yang nomor 1 kita lihat. Ini nomor 1. B adalah bilangan bulat positif yang lebih dari 3 dan kurang dari atau sama dengan 15. Kemudian nomor 2, C adalah bilangan bulat lebih dari atau sama dengan min 5 tetapi kurang dari 10. Maka jawabannya yang nomor 1 ini adalah B sama dengan himpunan X nilai mutlak dari 3 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 15. Kemudian nomor 2, C sama dengan himpunan X min 5 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 10. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 ini. Oke teman-teman, kita beranjak ke bab selanjutnya mengenai himpunan kosong. Himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan dalam kurung kurawal atau ya seperti di atas ini. Contohnya yakni D sama dengan himpunan X nilai mutlak X orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Kemudian contoh yang kedua, F sama dengan himpunan X nilai mutlak X bilangan prima antara 7 dan 11.
Pada contoh di atas, pada contoh barusan, kalau kita pikir secara logika gitu, adakah saat ini orang yang tingginya lebih dari 5 meter? Mungkin ada, cuman jarang gitu kan. Kemudian adakah bilangan prima di antara 7 dan 11? Itu tentu tidak ada, maka himpunan tersebut kosong. Maka ya dilambangkan hanya tanda pura-pura saja. Kemudian selanjutnya mengenai himpunan lepas. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Contohnya L 1 L sama dengan himpunan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Kemudian G sama dengan himpunan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Coba kalian perhatikan. Adakah himpunan L dan G yang sama dari kedua himpunan tersebut? Karena tidak ada anggota himpunan L dan G yang sama, maka himpunan L dan G adalah dua himpunan yang saling lepas. Nah, ini mengenai himpunan lepas. Kemudian yang selanjutnya, yakni tentang himpunan tidak saling lepas. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika kedua himpunan itu mempunyai anggota yang sama. Contoh, P himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian Q sama dengan himpunan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kita lihat himpunan P dan himpunan Q tidak saling lepas karena mempunyai anggota yang sama, yaitu 2, 4, 6, 8. Ya, itu mengenai himpunan tidak saling lepas. Kemudian kita membahas tentang himpunan bagian. A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B, dilambangkan dengan A bagian B. Ini itu lambangnya ya, A ini. Kemudian contohnya S sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan C yaitu 6, 7, 8, 9. Maka yang nomor A, apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Pertanyaan yang kedua, apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Mari kita perhatikan setiap anggota himpunan A, B maupun C. Karena setiap anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A, maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi B bagian A. Kemudian karena anggota himpunan C yaitu 8 dan 9 tidak terdapat di dalam himpunan A, maka himpunan C bukan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi C bukan bagian dari himpunan A. Ini mengenai bab himpunan bagian. Kemudian operasional himpunan. Operasi himpunan. Operasi himpunan ini memiliki atau meliputi 3 unsur. Yang pertama irisan. Kalau intersection. Kemudian nomor 2 yakni gabungan atau union. Yang ketiga komplement. Ya. Ini adalah unsur-unsur himpunan. Unsur-unsur operasi himpunan. Kemudian selanjutnya
irisan dua himpunan. Ya, mengenai tadi yang nomor 1 tentang operasi himpunan, yakni yang nomor 1 ini adalah irisan dua himpunan. Irisan himpunan A dan B ditulis A iris B adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Contohnya, bilangan P sama dengan himpunan A, B, C, D, E, dan Q sama dengan himpunan D, E, F, G, H. Maka tentukan P iris Q. Maka jawabannya adalah P iris Q sama dengan himpunan D, E. Kemudian selanjutnya mengenai gabungan dua himpunan atau union. Gabungan himpunan A dan B ditulis A gabungan U, ya, dengan tandanya U seperti huruf U, gabungan itu seperti huruf U, ya, seperti contoh di atas. Adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Contohnya, bilangan P sama dengan himpunan A, B, C, dan E. Kemudian himpunan Q adalah D, E, F, G, H. Maka tentukan P gabungan Q. Maka jawabannya adalah P gabungan Q adalah himpunan A, B, C, D, E, F, G, H. Itu adalah gabungan antara himpunan P dan Q. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang komplement. Komplement ini dari himpunan A adalah seluruh elemen atau anggota dalam himpunan universal atau semesta yang tidak ada dalam himpunan A. Komplement dari himpunan diberi contoh A komplement. Contohnya, bilangan S sama dengan himpunan A, B, C, D, E, F, G, H, dan himpunan A, C, D, G, H. Tentukan A komplement. Maka jawaban dari A komplement adalah A komplement sama dengan sama dengan himpunan B, E, dan F. Ini mengenai komplement. Kemudian kita akan membahas tentang diagram Venn. Mengenai diagram Venn, kita harus mengetahui langkah-langkah cara menggambar diagram Venn. Yang pertama, daftarkanlah setiap anggota dari masing-masing himpunan. Kemudian yang kedua, tentukan mana anggota himpunan yang memiliki secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, letakkan anggota himpunan yang dimiliki bersama di tengah-tengah. Selanjutnya nomor 4, buatlah lingkaran sebanyak himpunan yang ada yang meliputi anggota bersama tadi. Kemudian yang kelima, lingkaran yang dibuat tadi ditandai dengan nama-nama himpunan. Selanjutnya, lengkapilah anggota himpunan yang tertulis di dalam lingkaran sesuai dengan daftar anggota himpunan itu. Yang terakhir, buatlah segi empat yang membuat lingkaran-lingkaran itu, di mana segi empat ini menyatakan himpunan semestanya dan dilengkapi anggotanya apabila belum lengkap. Nah, ini dia contoh diagram Venn irisan, kemudian diagram Venn gabungan, kemudian diagram komplement. Ini ada 3 contoh diagram Venn sesuai dengan unsur-unsur himpunan, yakni irisan, gabungan, dan komplement. Selanjutnya mengenai contoh yang pertama, diketahui S sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B 2, 4, 6, 8, 10. Dan kemudian himpunan C 3, 6, 9, dan 12. Maka pertanyaannya, gambarlah diagram Venn untuk menyatakan himpunan di atas.
Tadi sesuai langkah-langkah untuk menggambar diagram Venn. Yang pertama kita harus daftarkan setiap anggota dari masing-masing himpunan. Nah, yang langkah pertama kita harus daftarkan, yakni yang seperti dicontohkan. Yang nomor 1, 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A, B, C. Kemudian nomor 2, 3 dan 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A dan C. Kemudian yang terakhir nomor 3, 2, 4, 6 adalah anggota yang dimiliki himpunan A dan B. Setelah kita mengisi daftar, kemudian tentukan mana anggota himpunan yang dimiliki bersama, kemudian letakkan anggota himpunan, kemudian yang selanjutnya letakkan anggota tersebut. Nah, ini contohnya seperti yang ada di layar, bahwa himpunan A, B, C, bahwa huruf 6, angka 6 adalah anggota yang dimiliki himpunan A, B, C. Nah, ini. Kemudian 3 dan 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A dan C. Nah, jadi letaknya beda. Kemudian 2, 4, 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A dan B. 2, 4, 6. Nah, kemudian sisanya yakni adalah himpunan semesta. Ya, yang di luar lingkaran-lingkaran ini adalah himpunan semesta. Kemudian contoh yang kedua, dari 32 siswa terdapat 21 orang gemar melukis, 16 orang gemar menari, dan 10 orang gemar keduanya. Maka langkah pertama tadi harus kita ingat adalah mendaftarkan setiap anggota, ya. Maka yang pertama adalah ada beberapa orang siswa yang hanya gemar melukis. Salah. Ada berapa orang? Ini ada pertanyaannya. Ada berapa orang siswa yang hanya gemar melukis? Kemudian soal kedua, ada berapa orang siswa yang hanya gemar menari? Kemudian soal yang ketiga, ada berapa orang siswa yang tidak gemar keduanya? Maka jawabannya adalah N semesta sama dengan 32. Misalnya A sama dengan himpunan siswa gemar melukis, maka rumusnya adalah N himpunan A sama dengan 21. Bukan himpunan, N A sama dengan 21. Kemudian nomor yang B sama dengan himpunan siswa gemar menari, dan itu rumusnya N dalam kurung B sama dengan 16. Kemudian A iris B sama dengan himpunan siswa gemar keduanya, maka rumusnya adalah N dalam kurung A iris B sama dengan 10. Tadi sesuai langkah yang pertama, kita harus mendaftarkan, ya, harus membuat daftar gitu ya. Seperti yang telah dicontohkan bahwa ada 11 siswa yang hanya gemar melukis, kemudian ada 6 siswa yang hanya gemar menari, dan yang terakhir ada 5 siswa yang tidak gemar keduanya. Nah, maka gambar diagram Venn-nya seperti ini, ya, seperti ini. Yang himpunan A kemudian iris B yakni hanya 10. Kemudian himpunan A hanya anggotanya 21. Maka ada 11 dan ada juga yang 10. Kemudian untuk himpunan B yakni ada 10, ada 16. Kemudian kalau yang 5 ini adalah himpunan semesta yang tidak gemar kedua-keduanya. Oke, kita menuju ke contoh selanjutnya. Ya, kita lihat nih contoh selanjutnya mengenai diagram Venn.
ketika ada jawab pertanyaan, gambarlah diagram pennya mengenai soal ini kayak ini, karena ini mengenai bab komplement. Jadi kalau komplement mah beda dengan irisan kemudian gabungan. Komplement ini adalah ya seperti ini gitu kan, contohnya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang terakhir mengenai diagram pen. Ada dari 60 siswa terdapat 20 orang suka bakso, kemudian 46 orang suka siomay, dan 5 orang tidak suka keduanya. Pertanyaannya, ada berapa orang siswa yang suka bakso dan siomay? Kemudian ada yang kedua, ada berapa orang siswa yang hanya suka bakso? Yang terakhir, ada berapa orang siswa yang hanya suka siomay? Maka jawabannya adalah N sama dengan semesta, N semesta sama dengan 60. Maka permisalannya adalah A sama dengan himpunan siswa yang suka bakso. Kemudian B adalah siswa yang suka siomay. Kemudian A iris B komplement yang tidak suka keduanya. Ini ya rumusnya itu. Nah, siswa suka bakso saja, yakni sama dengan himpunan siswa bakso yang suka bakso saja, yakni sama dengan 20 min E. Kemudian siswa suka siomay, hanya suka siomay saja, yakni 46 min E. Nah, maka ini cara jawabannya, gitu kan? Maka perhatikan diagram pen tersebut. Yang suka kedua-duanya adalah X sama dengan 11. Ya. Kemudian yang suka bakso saja adalah 20 min X sama dengan 20 min 11 sama dengan 9. Jadi yang hanya suka bakso adalah 9 orang, ya, sesuai ini contoh. Kemudian yang C adalah yang suka siomay saja adalah 46 min X sama dengan 46 min 11 sama dengan 35 orang. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan presentasi yang telah saya paparkan barusan. Mohon maaf bila saya ada kesalahan mutlak dari saya pribadi, kemudian yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.